Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HelloFit. Perkenalkan, nama saya Christina Lavisha Golda Sipaelut. Saya Leticia Kusdiana. Perkenalkan, nama saya Hani Agustina. Saya Alvisa Valerina. Nama saya Dava Cahya Ramadan. Di sini kami akan memperkenalkan HelloFit. Apa sih HelloFit itu? HelloFit merupakan penyedia jasa yang menyediakan konten yoga, silat, renang, dan basket yang dapat mengedukasi dan menginspirasi para audiensnya agar memiliki keinginan untuk melakukan olahraga setidaknya 1 minggu sekali. HelloFit juga dapat membimbing para audiensnya yang ingin melakukan olahraga tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kami memiliki slogan We Turn Fat into Fit, yang artinya kami akan membantu para audiensnya untuk mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dalam konten kami juga memiliki program diet bersama HelloFit dengan melakukan bimbingan apa saja yang harus dikonsumsi dan apa saja yang harus dilakukan bagi para audiensnya yang sedang melakukan diet. HelloFit ingin kebiasaan pola hidup sehat ini terus berulang atau dilakukan secara terus-menerus oleh para audiensnya. Hal tersebut berhubungan dengan logo kami yang berbentuk lingkaran, melambangkan pola hidup sehat yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk tulisan HF yang ada di tengah itu merupakan singkatan dari HelloFit. Untuk tulisan yang melingkar ke bawah dan ke atas, We Turn Fat into Fit, itu merupakan slogan dari HelloFit itu sendiri. Nah, kenapa warna tipografinya warna hijau? Karena hijau melambangkan alam dan kesegaran. Hijau juga sering dianggap mewakili ketenangan, kebugaran, dan kesehatan. Next. Oke, selanjutnya ada customer segmentation. Ini adalah target pasar dari usaha yang kami dirikan mencakup 4 aspek. Yang pertama ada geografi. Secara geografi mencakup seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Untuk yang kedua ada demografi. Demografi ini adalah kalangan anak muda dengan rentang usia 14 sampai 22 tahun. Nah, itu mulai dari SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Dan kalangan dewasa dengan rentang usia 22 tahun ke atas. Itu bisa masuk ke pekerja. Yang ketiga ada psikologi. Psikologi ini dibagi dari 3 aspek. Yang pertama ada kelas sosial, meliputi semua kalangan, baik atas, baik menengah maupun bawah. Lanjut ada karakteristik, yaitu membantu kesehatan mental yang baik untuk seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada gaya hidup, menerapkan hidup sehat melalui kesehatan mental yang baik untuk seluruh kalangan. Lanjut ada behavior, yaitu perilaku, bertujuan untuk menginfluence para pengguna media sosial TikTok dan Instagram untuk mulai hidup sehat. Next. Selanjutnya ada Lalu ada value proposition. Di sini kita mengedepankan quality. Kita memiliki quality. Kami dapat menyediakan konten yang menginspirasi serta memiliki selera yang baik untuk kaula muda. Lalu selanjutnya ada service excellence. Kami memiliki admin yang cepat dan tanggap untuk merespon segala pertanyaan audiens seputar dunia olahraga. Next. Selanjutnya ada channel. Channel yang kami gunakan yaitu aplikasi TikTok dan Instagram. Dengan menggunakan bahasa yang santai, mudah dipahami, tenang, serta dapat menarik perhatian para audiens tentang dunia olahraga. Next. Dan yang selanjutnya ada customer relationship. Kami memelihara hubungan dengan customer dengan komunikasi yang baik, pelayanan yang baik, memahami kebutuhan customer, dan membangun kepercayaan dengan customer dan menerima kritik dan saran. Next. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama itu ada kelas online.
Jadi di HelloFit ini menyediakan kelas online untuk cabang olahraga yang kami miliki, antara lain kelas yoga, kelas basket, kelas pencaksilat, dan kelas renang. Lalu ada penjualan merchandise. Jadi di HelloFit ini menyediakan beberapa penjualan merchandise, salah satunya adalah baju atau kaos olahraga yang berkolaborasi dengan produk lokal Ansietis. Yang ketiga ada endorsement, yaitu HelloFit melakukan endorsement melalui media sosial TikTok dan Instagram. Next. Selanjutnya ada e-activities. Dia tuh yang pertama tuh ada bagian produksi. Nah, di HelloFit ini kita tuh produksi itu 1 minggu upload 1 video. Terus ada jasa kelas yoganya, basket, silat, dan renang. Terus kita tuh juga ada jasa penjualan merchandise. Itu bisa berupa baju dan anduk kecil untuk olahraga. Terus yang kedua itu di bagian keuangan, kita tuh mengelola keuangan tambahan dari merchandise, terus event dan membership. Yang terakhir itu yang ketiga itu ada sales dan marketing. Itu kita masuknya ke bagian sosial media tadi yang sudah disebutkan TikTok dan Instagram. Terus kita juga datang ke event-event tertentu. Next. Lalu ada key resource. Di sini kita memiliki mesinnya yaitu matras yoga, bola basket, kacamata renang, handuk kecil, hingga smartphone. Dari maninya adalah dana pribadi kami semua. Lalu melakukan kontrak dengan instruktur berpengalaman. Mainnya, influencer olahraga, materialnya terdapat tripod serta charger. Metodenya, menyiapkan alat-alat pembuat video, menyeting handle kamera, menyiapkan gerakan yang akan dikontenkan. Next. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama ada collaboration. Kita collaboration dengan brand lokal ya, Anxiety. Kita collab dengan bajunya. Terus juga kita mungkin akan collab dengan coffee shop yang mungkin cozy untuk digunakan saat yoga. Yang kedua ada endorsement. Mungkin kalau endorsement kita akan memulai endorsement ini ketika viewers kita udah meningkat. Yang ketiga ada media partner. Media partner yang kita gunakan yaitu Instagram dan TikTok. Next. Lanjut bagian cost strukturnya. Modal awalnya itu ada kuota internet 100.000 per bulan, listriknya 150.000 per minggu. Terus kita juga bayar instruktur yoga, renang, sama basket itu 75.000 per visit. Terus kalau untuk instruktur silat itu beda sendiri, dia di harga 100.000 per visit. Terus kita menggunakan handphone untuk konten dan dokumentasi itu ada 5, itu milik pribadi. Nah, kalau untuk pemasukannya itu kelas online kita ada di harga 85.000 per hari, terus kelas offline-nya 100.000 per visit. Terus untuk biaya member kelasnya yoga, renang, dan basket itu 699 per bulan. Biaya member kelas silat itu 500 per bulan. Terus kita juga ada pemasukan di bagian konten video TikTok dan endorse. Itu kalau misalkan emang viewers sama followers kita tuh udah naik. Next. Nah, di slide ini kita akan menampilkan salah satu contoh dari gerakan yoga dan silat.
Lalu ada mapping kompetitor. Di sini kita mengambil kompetitor dari Physical HQ. Dari segi harga, jenis olahraga, dan akses, kita memiliki kelebihan yang lebih daripada Physical HQ. Dari harga, kita mulai dari 85.000 sampai 699.000, sedangkan Physical HQ di 750.000. Jenis olahraganya pun berbeda. Di kita ada yoga, basket, renang, dan silat. Kalau di Physical HQ cuma ada gym dan yoga. Aksesnya online dan juga offline class. Sedangkan Physical HQ hanya ada offline class. Untuk gender, kita umum, pria wanita bisa. Sedangkan Physical HQ hanya wanita saja. Next. Nah, untuk laporan keuangan, kemarin 11 Januari 2024, kami mengadakan kelas offline yoga di Proof Cafe. Nah, pemasukannya itu ada 825.000. Jadi 75.000 per orang, dan itu ada 11 orang yang mengikuti yoga kami. Nah, untuk keuntungan, untuk pertemuan pertama kita tidak mendapatkan keuntungan. Uang yang kami terima untuk sewa tempat dan bayar instruktur saja. Pembayaran yang kita terima itu melalui transfer ada 6 orang dan cash 5 orang. Next. Nah, ini untuk laporan bukti transfernya. Next. Dan ini merupakan dokumentasi kegiatan yoga kemarin di Proof Cafe. Next. Yang terakhir ini ada BMC dari kelompok kami. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key activities, yang ketujuh ada key resources, yang kedelapan ada key partner, 9 ada cost structure, dan yang 11 terakhir ini ada mapping. Next. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan teknis. Terima kasih. Sudah.